Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kalau semua baik, sehat, alhamdulillah. Ibu buat es breaking dulu. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4 semua, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan dengar sesama. Kelas 4 semuanya hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah anak kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami tahan. Iya, kelas 4. Sehat. Cerdas. Bahagia. Alhamdulillah. Yes, 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 boleh. Iya, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Iya. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir cepat sembuhnya ya. Ya. Sekarang sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa bersama dulu. Ayo Gibran, silakan ke depan. Depan sini. Tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih Gibran doanya. Ya. Sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi bersama ya. Sama-sama. Tunggu ya. Sama-sama kita menyanyinya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa. Inilah bangsaku, ayo maju
Kita baca bersama-sama isi Pancasila dulu, ya. 2, 3, ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kesejahteraan, kerukunan, dan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Anak-anak ibu sekalian, tahu nggak ini gambar apa? Iya, Garuda Pancasila. Ada bacaannya di bawah? Iya, apa namanya? Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Gibran? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Ya, ada yang lain? Farel? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Iya, sama. Ada lagi? Ayo, Aska, Putra. Iya, itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui jati diri kita sendiri. Seperti keluarga kita, sukunya suku apa gitu ya. Kemudian ayah kita dari mana. Coba ibu mau bertanya dulu. Gibran, orang tuanya suku apa? Jawa. Jawa. Berarti dia termasuk suku Jawa. Ya. Sekarang kalau kalian udah tahu identitas kalian masing-masing sesuai dengan sukunya, ibu kasih tahu. Kemarin kita udah belajar tentang norma-norma masyarakat Indonesia. Sekarang ini kita tujuan belajarnya yaitu agar kalian mengenali identitas. Ya, identitas itu tadi seperti suku apa kita ya, Bu? Ada tadi suku Jawa, suku Batak, suku Melayu. Kemudian supaya kalian menghargai keberagaman Indonesia yang sesuai dengan budayanya. Seperti pakaian adatnya seperti apa, tariannya seperti apa, rumah adatnya seperti apa, alat musiknya seperti apa. Ya. Dan terakhir nanti kita akan ada bermain game, namanya game kuartet. Memakai kartu dan memakai handphone. Sudah bawa handphone nggak? Iya, terima kasih. Sekarang kita lihat dulu video tentang budayanya. Coba perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa lagi dengan Bibi. Kali ini Bibi akan membahas tentang unit 3 PPKN, yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan. Kita fokus pada keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan dapat mengenal dan menjalani keragaman budaya di lingkungan sekitar. Sebelum kita melanjutkan ke keragaman budaya yang ada, apakah kalian tahu dengan semboyan dari Indonesia? Ya, semboyannya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya sering kita
lambang negara kita yaitu burung Garuda. Semboyan tersebut tertulis pada seuntai pita yang dipegang oleh dua kaki burung Garuda. Kalau diperjelas seperti ini. Apa kalian tahu apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kira-kira Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa apa ya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sultan karya Empu Tantular. Empu Tantular ini merupakan penulis pada zaman kerajaan Majapahit. Aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang lagi. Lebih tepatnya, kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manglua, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Itu artinya. Jadi pada waktu kerajaan Majapahit, kalimat ini menggambarkan keadaan masyarakat Majapahit yang beraneka ragam, terutama dalam hal agama. Mereka ada yang memeluk agama Siwa, Buddha, bahkan kepercayaan. Tetapi meskipun agamanya berbeda-beda, hidupnya tetap rukun dan berdampingan. Bagaimana hukum yang berlaku? Hukumnya tetap satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lalu kenapa semboyan tersebut menjadi semboyan Indonesia? Kenapa kira-kira? Iya, karena keadaan Indonesia dengan keadaan masyarakat di Majapahit yang dulu beraneka ragam. Kalau dulu di Majapahit hanya ada 3 agama, tapi di Indonesia ada 6 agama. Apa saja kalian lihat? Ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ada banyak agama yang ada di Indonesia, juga banyak budaya. Ada tarian daerah, kemudian lagu daerah, suku bangsa, dan lain sebagainya. Beraneka ragam yang ada di Indonesia. Mengapa kita harus bersatu dalam keragaman? Kira-kira kenapa? Ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi peribahasa tersebut merupakan jawaban dari kenapa kita harus bersatu. Dilihat videonya sayang. Jangan tidur ya. Dan para tujuan kita sebelum Indonesia merdeka adalah budaya mempersatukan budaya Nusantara melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Jadi tekad itu harus kita ingat. Jadi untuk mempersatukan bangsa dalam keanekaragaman itu sangat sulit sekali. Maka kita tidak boleh menimbulkan kemerdekaan di antara. Dilihat videonya Zidan. Jadi Tegak dulu duduknya tegak. itu akan membuat bangsa lebih kuat dan disegani oleh bangsa lain. Ngomong-ngomong tentang sejarah Indonesia. Sebelumnya, Indonesia itu awal merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, 2 hari setelahnya, yaitu 19 Agustus 1945 dibentuklah 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo itu sekarang dikenal dengan Kalimantan. Kalau Sunda Kecil itu Nusa Tenggara. Jadi awalnya hanya 8 provinsi. Kemudian ada pemecahan wilayah dari ke-8 provinsi ini menjadi 34 provinsi yang ada di Indonesia sampai saat ini. Hanya Jawa Timur yang tidak ada penyebaran wilayah, tetap Jawa Timur, tidak ada wilayah yang terpisah. Kalau Jawa Barat tidak ada wilayah yang terpisah, yaitu
kemudian Jawa Barat sendiri, kemudian satunya lagi Fokus ya, lihat ke depan. Sunda Kelapa. Kelompok yang fokus nanti Ibu kasih hadiah. Bali dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian apa saja yang ada di Indonesia? Provinsi di Sumatera ada 10 ya. Ada 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh atau yang biasa disebut Nanggung Aceh dan Salam atau NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian Pulau Kalimantan ada Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Tengah, dan Utara. Di Pulau Jawa sendiri ada 6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Untuk Nusa Tenggara dan Bali ada 3 provinsi. Di Pulau Sulawesi ada 6 provinsi, dan yang terakhir yaitu Maluku dan Papua ada 4 provinsi. Ingat, Papua itu bukan satu provinsi ya, ada Papua sendiri dan ada Papua Barat. Untuk keragaman yang ada di Indonesia, ini ada beberapa contoh yang Bu Guru ambil secara acak. Kemudian gambarnya Bu Guru ambil dari Google. Ini tidak lengkap 34 provinsi, setidaknya ini akan menjadi referensi bagi kalian bahwa Indonesia memiliki banyak budaya. Misalnya untuk Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD, itu ada suku Aceh, Alak, Gayo, Uwet, dan Singkil. Sukunya ada banyak ya. Pakaian adatnya ada ulet balak, rumah adatnya disebut Kromade atau rumah Aceh. Tarian daerahnya Sedani dan Saman. Ini tari kelompok ya. Kemudian lagu daerahnya Bumong Julupa, dan bahasa daerahnya adalah bahasa Aceh. Senjata tradisional yang digunakan adalah lencong. Dan di Sumatera Utara ada suku Batak, Nias, dan Mandailing. Pakaian adatnya ada Batak Koba dan ada Ulos. Rumah adatnya rumah balai Batak Koba. Tapi ada jenis juga rumah adat yang lain di Sumatera Utara. Tarian daerahnya Totor, Masyala Pari, dan lagu daerahnya Sinan dan Tulu daerahnya. Kemudian bahasa daerahnya Batak dan Karo, alat musiknya hadesan, dan senjata tradisionalnya tambuk laga. Dan ke Sumatera Barat ada suku Minangkabau, dan pakaian adatnya Bundo Kanduan. Rumah adatnya rumah gadang, seperti ada di gambar, bentuknya seperti tanduk kerbau. Tarian daerahnya piring dan payung, lagu daerahnya kembang lagungu, bahasa daerahnya Minangkabau, alat musiknya talempong, dan seni pertunjukannya randai. Senjatanya ada tali. Riau, sukunya ada anak dalak, Bonyai, dan Sakai. Pakaian adatnya kebaya lagu. Rumah adatnya seperti pada gambar, yaitu selalu batu kembar. Tariannya tandak dan joget lamba, lagunya Solera. Ya. Ayo perhatikan baik-baik. Bahasa daerahnya Riau. Duduknya harus semangat ya. Dan jenari menjadi senjata tradisionalnya. Lanjut ke Jambi tetap pada Pulau Sumatera, ada suku Jambi, Buku, dan Baca. Rumahnya rumah panggung, tarian daerah Sekapu Siri. Ini tarian selamat datang. Kemudian lagunya Batang Hari, bahasa daerahnya Kubu, dan senjata tradisionalnya keris. Sumatera Selatan sukunya Lematang atau Palembang. Pakaian adatnya Asia Gede, rumah limas sebagai rumah adatnya. Kemudian ada bahasa daerah Melayu dan senjata tradisionalnya keris ya sama. Sukanya Inggano atau Rejang atau ada Sukurako. Pakaian adatnya Rejang Lenok. Rumah adatnya Hubungan 5. Tariannya ada andong dan bidadari Taminang Anak. Lagu daerahnya Lalat Balek, bahasanya Rejang Lenok. Kita menuju ke Pulau Jawa, dimulai dari provinsi yang paling barat yaitu
DKI Jakarta dengan suku Betawi, rumah adatnya Kabaya, tarian daerahnya Yapo, lagu daerahnya Kicil-Kicil, bahasa daerahnya sama dengan sukunya Betawi, dan seni pertunjukan yang terkenal adalah Lenong, senjata tradisionalnya golok. Sampingnya DKI ada Jawa Barat dengan suku Sunda, rumah adatnya Kasepuan dan karyanya Jaipong. Lagunya Bubui Bulan dengan bahasa daerah Sunda. Alat musiknya sangat terkenal sampai ke mancanegara, yaitu calon dan angklung dari bambu. Seni pertunjukannya banjir dan wayang golek. Senjata tradisionalnya kucing. Jawa Tengah, sukunya Jawa dan Karimun, rumah adatnya Joglo. Tarian daerah yang paling terkenal yaitu Bambangan Cakil. Lagunya gelambang suling, bahasa daerahnya sama dengan sukunya yaitu Jawa. Alat musiknya jelangkung. Seni pertunjukan yang paling Semangat terkenal ya. adalah wayang kulit dan wayang wong ya. Senjata tradisionalnya di anak Pulau Jawa ini sama semuanya keris. Hampir ya rata-rata. Daerah istimewa Yogyakarta itu adalah bagian dari Jawa Tengah dulunya. Sukunya sama kayak Jawa, rumah adat Joglo, lagu daerahnya Suwi Ora Jamu, bahasanya Jawa, alat musiknya gamelan dan senjata tradisional sama dengan Jawa Tengah. Suku di Jawa Timur ada Jawa, Madura, dan Tengger. Pakaian adat pesaan, pakaian yang ditampilkan dalam layar. Yang laki-laki memakai kaos merah putih, itu namanya pesaan. Dari Madura, rumah adatnya Joglo, tarian daerahnya Jejer dan Reok. Yang paling terkenal Reok Ponorogo ya. Lagu daerahnya Tanduk Majeng yang dari Madura, bahasa daerahnya Jawa dan Madura. Seni pertunjukan yang paling terkenal yaitu Ludruk dan Reok. Senjata tradisionalnya celurit, yaitu seperti senjata yang agak menekuk ya, berbentuk bulan sabit. Lanjut ke timur Pulau Jawa yaitu Bali, ada suku Sasak di sana. Kemudian rumah adatnya Gapura Candi Benta. Rata-rata rumah di Bali ada gapuranya di depan. Tariannya Kecap dan Renggo. Lagu daerahnya Putri Ayu, bahasa daerahnya Sasak. Senjatanya sama dengan Pulau Jawa. Nusa Tenggara Barat yang merupakan dikenal dulunya itu Sunda kecil, sukunya Bima, Sumbawa, dan Lombok. Rumah adatnya dalam Loka, Samawa, lagu daerahnya Sabi Unana, bahasanya Sasak dan Sumba. Senjatanya sama dengan Jawa keris. Nusa Tenggara Timur, sukunya Kupat, Manggarai, Flores, dan Rute. Rumah adatnya Sao atau Musa Lapitana. Lagu daerahnya Potong Bebek Angsa Dikuali. Bahasa daerahnya Timur dan Rute. Alat musik daerahnya Sakandorote. Senjata tradisionalnya Sundu. Kita berangkat ke Pulau Kalimantan. Kita mulai dari Kalimantan Barat, yaitu ada suku Lawangan dan Batu Pai. Rumah adatnya Rumah Panjang. Ini biasanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Jadi bukan hanya satu kepala keluarga atau satu keluarga. Kelompoknya Keluarga. yang semangat Ibu lihat yang di depan. Daerahnya Molong dan Zapin Tembung. Lagu daerahnya Tik-Tik Periuk. Bahasa daerahnya Melayu dan senjata tradisionalnya Mandau. Kalimantan Tengah memiliki rumah adat rumah betang namanya, tariannya Tambun dan Bungai, lagunya Nuluya dengan bahasa Odanu dan senjatanya Mandau. Kalimantan Selatan ada suku Banjar, kemudian rumah adatnya juga sama dengan sukunya yaitu rumah Banjar. Tarian daerahnya Sinoman Hadrahuda, lagunya Ampar-ampar pisangku belum masak. Lagunya bahasa daerahnya Banjar dan senjata tradisionalnya Mandau.
Lanjut ke Kalimantan Timur dengan suku Abai, Dayak, dan Kenya. Rumah adatnya rumah langit, tariannya gong dan merak. Lagu daerahnya induk-induk. Bahasanya kaya dan senjata tradisionalnya mandau. Kita meloncat ke Stop dulu, stop. Pause. Tapi kan dia berganti kan? Posisinya kayak gitu aja dia mah. Nah itu ya menitnya jalan ha 48. Kenapa?